Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah, saya dari kelompok 1. Adapun yang dapat saya sampaikan adalah poin-poin penting yang ada di video kami. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, ada tujuan dan manfaat, dan batasan masalah. Bab 2 ada landasan teori, A. Statistik dan statistika. Banyak persoalan apakah itu hasil penelitian, riset, ataupun pengamatan baik yang dilakukan khusus maupun berbentuk laporan, dinyatakan dan dicatat dalam bentuk bilangan atau angka-angka. B. Pengertian data. Setiap kali kita melakukan kegiatan pengumpulan data statistik, maka pada umumnya kegiatan tersebut akan menghasilkan kumpulan data angka yang keadaannya tidak teratur. Fungsi data untuk membuat keputusan sebagai dasar suatu perancangan, dan ada pula jenis-jenis data yang terdiri dari dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun bab 3 ada pembahasan penyajian data, adapun contoh tabel seperti berikut. Tabel seluruh siswa SMA Negeri 2 Pontianak berdasarkan jenis kelamin. Kolom frekuensi yakni kolom-kolom 4, 5, 6, 7 berturut-turut bisa ditempatkan sebelum kolom 3. Sering terlebih dahulu kita harus membuat sketsa awal, dan apabila sudah nampak benar baru dibuat yang sesungguhnya, sekaligus nilai-nilai data diisikan ke dalam sel masing-masing. Diagram batang. Penyajian data dalam gambar akan lebih menjelaskan lagi persoalan secara visual. Data yang variabel berbentuk kategori atau atribut. Data jenis kelamin seluruh siswa SMA Negeri 2 pada jurusan IPA dan IPS. Berikut adalah contoh diagram batangnya. Dan selanjutnya ada diagram garis untuk menggambarkan keadaan serba terus atau berkesinambungan. Misalnya produksi minyak tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, keadaan temperatur badan tiap jam, dan lain-lain dibuat di diagram garis. Berikut contoh. Peminat jurusan IPA dan IPS seluruh siswa SMA Negeri 2. Dengan memperhatikan gerak garis, kita dapat mempelajari bagaimana fluktuasi atau naik turun peminat jurusan IPA dan IPS. Chaliska Putri Paramayatia dengan NIM 11200527. 3. Diagram lingkaran dan diagram pastel. Untuk membuat diagram lingkaran, gambarkan sebuah lingkaran lalu dibagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam derajat. Contoh pada tabel di bawah ini. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi lingkaran. Diagram lingkaran ini sering digunakan untuk melukiskan data atribut. B. Frekuensi distribusi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Hasibun DKK 2009. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Tabel frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel bisa menjadi efektif dan efisien serta komunikatif. Oke, istilah-istilah distribusi frekuensi. Ada 5 istilah di sini. Yang pertama, kelas adalah pengolahan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi, yang masing-masing dinamakan batas kelas. Kedua, batas kelas atau kelas limit. Ketiga, panjang kelas atau lebar kelas atau ukuran kelas atau kelas interval atau kelas stage. Yang keempat, frekuensi adalah angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang kelima, nilai tengah atau midpoint adalah bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara-cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan, dalam arti yaitu rata-rata dihitung dari kedua batas kelas atau tepi kelasnya. Dengan rumus nilai tengah sama dengan batas bawah kelas ditambah batas kelas
atas dibagi 2. D. Membuat daftar distribusi frekuensi. Perhatikan nilai ulangan harian matematika kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 2 Pontianak untuk 30 orang siswa berikut ini. Di sini kami menyediakan 5 langkah-langkah yang bisa teman-teman ikuti beserta dengan rumus-rumusnya. Nah, dari rumus-rumus yang sudah disediakan, teman-teman bisa menghitung agar mendapatkan hasil dari nilai ulangan harian 30 siswa kelas 10 MIPA. Berikut adalah tabel nilai ulangan harian matematika 30 siswa kelas 10 MIPA. Saya Medina Handayani, NIM 1122227. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. 1. Frekuensi relatif. Berikut adalah daftar tabel frekuensi absolut dan relatif untuk nilai ulangan harian matematika 30 siswa kelas 10 MIPA. 2. Frekuensi kumulatif. Daftar distribusi frekuensi kumulatif dapat dibentuk dari daftar distribusi frekuensi biasa dengan jalan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Dikenal 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, ialah kurang dari dan atau lebih. Tentu saja untuk kedua hal ini terdapat pula frekuensi absolut dan relatif. Berikut adalah tabel contoh frekuensi kumulatif. Histogram dan poligon frekuensi. Untuk menyajikan data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi menjadi diagram, seperti biasa dipakai sumbu mendatar untuk menyatakan kelas interval dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi baik absolut maupun relatif. Berikut adalah contoh histogram dari nilai ulangan harian matematika 30 siswa kelas 10 MIPA. Jika daftar distribusi frekuensi mempunyai kelas-kelas interval yang panjangnya berlainan, maka tinggi diagram tiap kelas harus disesuaikan. Untuk itu, ambil panjang kelas yang sama yang terbanyak terjadi sebagai satuan pokok. Tinggi untuk kelas-kelas lainnya yang digambarkan sebagai kebalikan dari panjang kelas dikalikan dengan frekuensi yang diberikan. Diagram untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi kumulatif bentuknya akan berlainan dengan diagram-diagram di atas. Untuk data dan dalam diagram kumulatif atau lebih dan kurang dari sebagai berikut. G. Model populasi. Poligon frekuensi yang merupakan garis patah-patah dapat didekati oleh sebuah lengkungan halus yang bentuknya secocok mungkin dengan bentuk poligon tersebut. Lengkungan yang didapat dinamakan kurva frekuensi. Berikut adalah contohnya. Untuk keperluan teori dan metode yang lebih lanjut, model populasi ini dituangkan dalam bentuk persamaan matematik. Beberapa di antaranya akan dibahas kemudian. Pada saat sekarang, hanya akan diberikan bentuk kurva, yaitu contohnya sebagai berikut. Untuk gambar-gambar di atas, kita kenal A. Model normal, B. Model simetrik. Kurva untuk model miring, positif ataupun negatif dapat dilihat dari gambar kurva di bawah ini. Berikut adalah contohnya. Model positif menggambarkan bahwa terdapat sedikit gejala yang bernilai makin besar, sedangkan model negatif terjadi sebaliknya. Kedua gambar di atas memperlihatkan fenomena yang model yang berbentuk J. Ini banyak terdapat dalam dunia ekonomi, industri, dan fisika.
Model bentuk U dapat dilihat seperti dalam gambar di bawah ini. Dalam hal ini, mula-mula terdapat banyak gejala bernilai kecil, kemudian menurun sementara gejala bernilai besar, dan akhirnya menaik lagi untuk nilai gejala yang makin besar. Model dengan lebih dari sebuah puncak, jadi bukan unimodal, disebut multimodal. Kalau hanya ada 2 puncak, dinamakan bimodal. Bab 4. Penutup. Kesimpulan, distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar, atau dapat disebut sebagai pengelompokan data dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategorinya. Untuk saran materi tentang distribusi frekuensi, penulis memberikan saran sebaiknya lebih untuk melengkapi beberapa bagian dalam melengkapi ini, karena pada makalah ini hanya terdapat poin-poin yang penting saja. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.